pernah ngalamin yang di fase itu kan, dan di fase itu menurut lu gue itu salah sebetulnya gitu Salah. Gue tuh salah, cuman karena gue terbawa mas lingkungan, gue yang masih doyan ngobat, lu punya anak tapi lu masih kelayapan kemana-mana gitu, dan anak lu cuekin begitu aja gitu. Itu mah masing-masing lah, biarin aja. Emang maksud gue sebaiknya aja lo jangan tinggalin, karena sering gue tinggal mungkin emang kesalahan dari gue sekarang ya. Pas ke Pakum nih, lu aktif lagi nih. Terus aktif itu lu bisa ngebuka lah teman-teman buat silaturahim ke tempat lu, atau lu yang berkunjung ke teman-teman itu di fase apa gitu, di saat momen apa gitu ketika lu bisa untuk aktif lagi untuk berkunjung nih. Kayak kita sekarang ini kan termasuknya kan aktif kan, meskipun sering belum mengadakan konser nih karena keterbatasan ya dari peraturan lah gitu kan. Karena gue masih pengen aja, gue masih pengen teman-teman gue masih pengen main gitu, nggak pengen kayak orang di rumah aja, enggak. Gue masih pengen, kan gue pulang kangen banget tuh. Nah otomatis gue pulang harus ngelepas rasa apa yang gue lakuin gitu ya, ketika gue rindu gitu ya. Apa yang gue pengenin waktu gue di Manado nih harus gue lakuin sekarang mumpung gue masih muda. Emang lu udah tua nih gue? Sekarang masih muda ya? Masih muda, muka gue aja baby sama face. kayak gue lah ya. Terus pemain sini main di mana? Iya gitu. Berarti ketika anak lu udah, anak yang kedua berapa tahun sekarang? 2 tahun berapa bulan? Yang kedua? Ya. Belum 2 tahun sih. Jalan 2 tahun nih? Iya jalan 2 tahun. Ya cuman dia udah bisa dibebasin dalam arti lu udah nggak perlu ini banget lah ya, maksudnya ngurus secara totalitas ya, maksudnya lu udah longgar lah kan. Mungkin Nilam juga sama masih seletingan nih, si Rimbun sama si Almera kan satu lettingan ya. Iya. Memang lahir bareng. Tuh, umurnya juga beda tanggal dong. sama kan gitu kan. Berarti pasca dia anak lu yang kedua ini udah bisa santai lah dalam arti kan gitu kan. Berarti lu udah bisa open nih buat berkunjung, dan itu pun ketika ada waktu dan situasi memungkinkan gitu ya. Iya sama bete aja gitu di rumah, walaupun berkunjungnya dekat-dekat gitu ya, sekedar ke Cipinang silaturahmi sama Bontot. Terus kan sempat ada arisan ya, Sempat ya? Ya udah, jadi begitu aja silaturahminya. Datang kalau pada saat arisan waktu itu ya, baru-baru ini lagi Arisan Nusantara. iya. Apip kan ikutan. Ya udah kita nongkrong begitu aja. Setiap ketemu setiap arisan. Kesiniannya karena kita jauh ya. Jadi sering gue main ke tempat Bontot, ke tempat Lian. Kalau ada waktu nih pada libur kerja. Udah sekarang mah yang sering ke Lian aja. Karena udah deketan. Karena dekat juga secara domisili ya, tempat tinggal. Berarti emang faktor keluarga sebetulnya ya. Iya. Masa ngelihatnya konotasi teman-teman saya ini negatif nih. Pasti. Ya kan? Yang nggak tahu kita seperti apa kan gitu kan. Nah, gue pengen nih kalian berdua closing statement nih, segmen terakhir. Ya mungkin buat regenerasi slanky yang sekarang nih, di zamannya lu kan mereka mungkin masih jadi kucing anggora kan gitu kan, masih ya kan masih jadi incul lah kan, belum jadi nyamuk kan mungkin ya, atau masih jadi kecebong, belum jadi kodok gitu. Sekarang ini nih yang menurut lo satu hal yang nggak penyesalan juga sih, jadi kayak ada hal negatif yang menurut lo udah lu lakuin tapi kenapa gue ngelakuin hal itu ya, harusnya jangan gitu. Jadi yang menurut lo hal negatif di zaman lo yang kita belum punya pola pikir yang masih
Iya. terobos aja gitu kan. Dan dengan kesadaran kita sekarang ini, kalau menurut lu seperti apa gitu nih pesan-pesan buat selengki-selengki yang baru mulai tumbuh? Coba Nilam dulu. Ian mungkin masih mikir kali ya, takut pertanyaan salah. Gimana ya kalau anak zaman sekarang nih menurut pandangan gue ya, Iya. dan pandangan teman-teman nih, termasuk pandangan kalian juga, kayak Sering kita gibahin ya. Sering kita gibahin. selengki-selengki yang kayak sekarang gue lihat gitu ya, kayak teman-teman gue nih, kawan-kawan dekat kita lah nih ya gitu, mereka tuh terlalu gimana ya kalau nongkrong ya, nggak kayak kita gitu netral. Ya udah gue deket sama lo ya kita emang temenan. Kalau yang sekarang kayak kita lihat tuh, lu kenapa sih nongkrong kayak pengen banget di apain sih? Secara Ngerti popularitas nih. Popularitas. Jadi kayak yang lu nemplok maaf banget nih ya, lu ke satu cowok terus ke cowok lain, ya emang itu sih udah hal biasa sih ya. Kita mungkin siklusnya mereka lah seperti itu. Siklusnya mereka. Gitu, jadi gua mania kok gitu ya. Dulu kita enggak nih ya gitu. Di zamannya lu enggak gitu ya? Di zamannya lu enggak gitu? Di zaman gue enggak banget, apalagi di polos ya, gue tidur aja gue dijagain. Iya kan, jadi kayak yang lihat Beda ya? kayak sekarang kok begini banget ya, cuman mungkin zamannya mereka kali, ya udahlah biarin. Tapi ya jangan deh. Tapi menurut lu salah ya? Salah sih menurut gue. Dengan versinya lu nih ya, kita dengan versi gue. Enggak kita menghakimi. Cuman versinya lu di zaman gue itu enggak begitu Iya, gitu. mungkin di zaman gue dulu waktu gue masih norak pun ada sebagian yang mandang apaan sih? Iya mungkin ya kan. Lo nonton konser nggak harus mabok, lo nonton konser ya karena gue seneng, kenapa? Ya kan? Karena dengan gue mabok, gue bisa menikmati, ya kan? Lebih menikmati aja gitu. Ya emang kenapa gitu? Jadi gue nggak menghakimi juga sih, memang mungkin lagi zamannya mereka, ya udah. Di eranya mereka nih. Di eranya mereka, Cuman iya. menurut lo? Iya tante, hati. Iya. Iya, Hati-hati Mama ya. Waalaikumsalam. Berarti di zamannya lu lah ya, maksudnya kita tidak menghakimi, cuman di zaman gue itu nggak begini loh. Gitu. Cuman kenapa di zaman lu? Kita versi masing-masing aja sih. Iya. Jadi kalau yang menurut pandangan gue dan kawan-kawan, kayak yang mereka nyari popularitas nggak sih sama anak-anak slankernya? Iya dong, pasti pengen nyari. Oh ini slanky gimana ya? Gue ngomongnya ya biar nggak menghakimi gitu loh. Iya. Kayak yang dia nyari nama dari slankernya gitu. Ini dengan versinya kalian nih Versi di zaman kita, itu gitu ya. Di zaman sekarang, di zaman anak-anak yang Alay. mereka kenal alay lah ya, dan gue juga kenal juga gitu. Kalau gue tanya, bukannya si ini lentingan kalian? Bukan, lentingan gue masih ini. Kalau si ini masih ini gitu. Ya udah, gitu aja. Jadi poinnya kalau lu bisa lebih dekat sama gua, ngobrol sama gua nih, maksudnya Nilam gitu kan, mungkin lu lebih ngerti circle-nya gua di zamannya gua itu begini gitu. Cuman karena lu belum nongkrong sama gua, jadi lu dengan versinya lu. Iya. Dan menurut lu sebenarnya jangan gitu kan. Cuman kan bukan salah ya, kita nggak nyala, cuman baiknya jangan gitu kan. Iya, mungkin dulu di zaman gue juga ada yang komentar kayak gitu, mungkin kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Cuman gitulah, berarti yang lu alamin seharusnya yang lu lakuin sekarang itu jangan gitu. Bukan salah, kita nggak nyala, cuman coba kalau lu ngerasain di zaman gua, mungkin lu lebih asik lagi secara nongkrong gitu ya. Kalau Lian gimana? Kalau buat gue tuh sebel kalau misalkan ada selengki-selengki yang suka ngobat, tuh paling benci banget nih. Serius, mau siapa kek orangnya itu gue sebel. Gue sering bilang, lu jangan kayak dulu temen gue anak Priok ada, gue sering ngomongin jangan, ujung-ujungnya apa sekarang? Masih ngelakuin? Masih, sampai punya anak masih, udahlah hancur sekarang dia. Makanya gue udah bilang jangan kayak gitu, udah satu ngobat. Kalau mabok sih ya masing-masing sih itu. Cuman kalau punya ngobat pakemnya kan, ya? kalau ngobat kan ya taraf lah ya, taraf. Gue nggak setuju di obat aja sih sebenarnya. Kalau yang lain mah terserah ya. Ya itu sama
orang kalau udah punya anak tolong diurusin anaknya, jangan malah pengen nongkrong sini nongkrong sono, Iya. anak ditelantarin Itu- sama orang ya kan. Enggak ditelantarin juga ya. Ya maksudnya Kalau yang ditinggal aja, nggak mau ditinggal sama orang tua, mau sama mertua, mau sama ada ipar, tetap Tapi aja kan dia lebih malah terhormat ditinggal aja nggak sih daripada dibawa diajak-ajak lebih tiduran terhormat di diajak emperan. aja kalau kata gua. Mendingan lu ajak aja kalau lu mau nongkrong kayak gitu kan. Kalau menurut lu versi jadi gimana? Kalau versi gue mendingan lo nongkrong nih, lo tinggal anak lo Lo di rumah sama nyokap gitu. Karena kalau dibawa-bawa tuh angin ya, angin. Secara situasi nih ya, secara waktunya gitu maksudnya kan. Secara gitu waktu ya, kayak angin, terus kasihan kan diajak tidur begadang di pinggir jalan. kalau misalkan buat silaturahmi buat mabok-mabokan kan nggak pantas gitu. Iya, nggak lah, maksud pantas. gua. Seandainya kita nongkrongnya positif kayak arisan Iya, tuh, ya nggak apa-apa. maksud gue kayak gitu. Nah itu. Nah, kan kita udah tua, udah punya anak, pikirin anak di rumah. Namanya cewek, kalau cowok sih bebas, terserah lo, ya kan? Walaupun dulu kita pernah begitu ya. Padahal pernah gitu. Tapi kan gimana pasangan Iya. juga dong, nggak bisa lu cowok bebas nggak bisa juga dong. Kan gimana pasangan juga, kalau Iya, pasangan lu terima apa enggak kan gitu kan? Ya, sebagai selengker juga punya batasan juga sih, nggak cuma apalagi selengki kan gitu kan yang istilahnya punya tanggung jawab ketika lu udah berkeluarga, Punya anak. lu pasti punya tanggung jawab yang lebih lah untuk sebagai Ibu. ibu rumah tangga kan gitu kan gitu. Maksud gue kayak gitu. Oh berarti Itu sih emang ya udah alur mereka lah mau kayak gimana, tapi menurut gue jangan, mending lu urusin Sebaiknya enggak aja, urusin keluarga lu di rumah aja. Udah kalau emang lu mau silaturahmi, udah silaturahmi ajak suami, anak. Ya maksud gue kayak gitu. Cuman kesel aja ya suka ada posting-postingan pada menggila lu nongkrong udah tua. Cewek-ceweknya. kalau yang tadi lu omongin nih maksudnya selengki yang sekarang, lu bahasanya menasehati nih, Iya menasehati ya, bukan Menasehati, menghakimi. ya. bukan menghakimi. Maksudnya lu menasehati itu karena lu udah pernah ngalamin nih di fase itu kan, dan di fase itu menurut lu gue itu salah sebetulnya gitu kan. Salah. Gue tuh salah, cuman karena gue terbawa sama lingkungan, gue terbawa sama situasi dan kondisi gue di zaman itu, Iya. gue ngelakuin hal itu gitu. Cuman ketika lu udah bisa introspeksi diri nih, dan menurut lu salah gitu kan, dan lu menasehati nih teman-teman selengki yang sekarang nih gitu kan, berarti lu udah ngalamin di fase itu nih. Yang tadi lu bilang namanya gue tuh paling nggak bilang benci lah, gue tuh nggak suka nih ketika melihat selengki yang masih doyan ngobat. Lu punya anak tapi lu masih kelayapan kemana-mana gitu, dan anak lu cuekin begitu aja gitu. Pesan-pesan untuk mereka kalau dari Nilam dan Lian nih seperti apa nih? Kalau dari Lian gimana? Pesan moral, pesan baiknya Untuk ya. selengki yang udah berkeluarga tapi masih hobi keluyuran gitu. Buat keluyuran sih ya itu mah masing-masing lah, biarin aja. Emang maksud gue Sebaiknya? sebaiknya aja lo jangan tinggalin. Gue berpengalaman sih, maksud gue Apa gue yang punya lu alamin ya? pernah di anak pertama gue, karena sering gue tinggal mungkin memang kesalahan dari gue sekarang ya, jadi ya nyesel demi Allah gue nyesel. Ya tapi kan itu kan di fase itu gitu. Ya kita salahnya juga, kita nggak bisa bilang salahnya gitu. Kita di zaman itu makanya gue bilang sama teman-teman gue yang misalkan selengki, kalau emang lu punya anak di rumah lu urusin anak. sebaiknya. Sebaik. Dan itu juga bukan sebaiknya, itu menjadi kewajiban kali kalau gue bilang mah Iya ya. emang harus, emang kewajiban emang. Dan enaknya mereka di zaman mereka sekarang ini nih, ada lu yang ngingetin karena lu udah mengalami di fase itu gitu kan, ya gak? Dan ketika lu di zaman lu belum ada yang ngingetin, Iya. bener gak sih? Belum ada yang ngingetin, jadi lu itu kalau ngomongin kita kerajaan, lu tuh sebagai queennya gitu di zaman itu kan, lu sebagai queen dan lu mau ngelakuin hal apapun suka-suka gua kan gitu kan pasti. Cuman ketika lu introspeksi diri sekarang ini, gua ternyata dulu tolol banget kan gitu Iya. kan. Nyesel banget gue.
Iya, anak gue tinggal, Lu gue nongkrong kayak sana apa kesini gitu ya, gue keluar kemana sampai Berasa sekali. berapa hari ya kan. Meskipun positif padahal kan, Padahal positif. silaturahim. Silaturahim. Tapi kan lu punya kewajiban yang Kewajiban berbeda kan, gitu kan, sebagai ibu rumah tangga. Nah iya di situ gue nyeselnya sekarang. Pas anak gue udah gede gue jadi nyesel sekarang. Tapi itu pelajaran lah. Insya Allah nggak terulang lagi lah kan. Makanya gue ingetin aja buat temen-temen gue. Ingat anak lo di rumah, jangan lo tinggal-tinggal. Lebih baik anak tuh diurus sama kita sendiri, jangan sama orang lain. Mendingan sama orang tua sendiri gitu, sama kita sendiri. Karena itu lebih terkontrol ya. Lebih terkontrol. Lebih terkontrol ya. Intinya poinnya dari Lian, kalau lu emang udah berkeluarga, apalagi udah punya anak, udah lu jaga baik aja anak lu sebagai semestinya, lu sebagai ibu rumah tangga kan gitu kan. Ya kita punya waktu lah untuk silaturahim, untuk kumpul lagi, kita pasti ada waktunya kan gitu. Cuman itu harus punya batasan ketika lu udah menjadi ibu rumah tangga kan gitu. Poinnya gitu dari Lian seperti itu. Kalau dari Nilam seperti apa? Hampir sama kayak Lian. Hah? Boleh kok. Boleh banget keluar. Karena ibu-ibu juga butuh waras ya. Maksudnya butuh gimana ya? Butuh keluar refreshing. Boleh lo keluar, tapi sekedarnya. Nggak usah yang kayak sampai lo tinggal anak lo berhari-hari gitu, nggak banget sih menurut gue. Gue juga sama kayak Lian, gue ngerasain. Berarti lu pernah ngalamin fase yang sama Lian? Sama. Anak gue 2 malah yang gue tinggal. Dan kalau dibilang nyesel sekarang ya gue nggak deket sama mereka. Jadi mereka lebih ke neneknya gitu. Jadi kalau menurut gue yang belum kayak kita, jangan deh. Lo boleh keluar, lo harus jaga kewarasan lo boleh keluar sekedarnya. Ibu-ibu kan jenuh ya ngurus anak dengan rutinitas yang itu aja, gue tahu banget pasti jenuh. Apalagi selengki sekarang muda-muda ya punya anak ya. Ya kan, yang harusnya mereka nikmatin masa muda mereka harus punya tanggung jawab yang besar banget punya anak kan. Itu yang gue rasain dulu berdua. Kalau kalian mah mendingan ya udah lo keluar boleh seperlunya, karena kalian juga tetap harus jaga kewarasan kalian sebagai ibu, biar anak kalian juga terawat. Lo di rumah mulu jenuh, lo marah-marah mulu ya kan sama anak lo gebugin ya. Ya udah lo keluar aja seperlunya. Setelah lo udah itu ya udah lo pulang. Lakuin tanggung jawab lo lagi sebagai seorang ibu dan istri. Ada yang main tambahin kira-kira cukup apa? Cukup. Berarti poin dari Nilam, lu harus bisa memposisikan diri sebagai ibu dan istri. Kalau kalian bukan janda ya. Kalau kalian bukan janda. Jadi itu harus bisa memposisikan lah ya. Iya. Ini poin penting dari teman-teman kita. Nah, hari ini dari Nilam dan Lian, di zaman gua, di zaman kalian, kita nggak ada yang nasehatin lah bahasanya ya. Ada juga. sebenarnya ada. Masih ada. Cuman karena waktu itu kita yang Masa bodoh sebenarnya kita terima, cuman kayak ya udahlah besok kalau nggak kesiangan gitu. Ya udah besok lah gitu aja. Sebenarnya ada nasihat mah udah pasti, namanya kawan kita nongkrong nggak selamanya ngajak keburukan mulu dong. Pasti udah sono pulang. Tapi itu teman perempuan apa teman laki-laki? Teman laki-laki. Berarti Karena dia nggak ngalamin fase iya, kalian gitu. Gue kembali lagi ke situ. Kayak yang lu tuh cuman bisa ngomong. Gitu. Iya, jadi gue kayak yang mereka tuh lebih menghakimi. Iya. Lebih ke lu udah punya anak ngapain sih lu masih begini-gini? Lu tuh nggak jadi gua, lu nggak tahu jadi gua tuh kayak gimana. Iya kan, lu nggak tahu, lu nggak ngerasain apa yang gue rasain. Jadi ya udah sih wajar lu ngomong kayak gitu. Mungkin niat lo bagus, nasehatin gue, cuman cara lo yang salah, cara lu bicara jadi lo gua gitu. Iya, lu nggak jadi gue, lu nggak tahu apa yang gue rasain, ya kan. Ya mungkin kalau kita mau nasehatin teman-teman kita yang sekarang begitu juga, mungkin jawaban mereka sama kayak kita. Gue kalau mau menasehati orang kan flashback ke diri gue sendiri. Iya. Apa yang udah pernah lu alamin ya. Jadi pasti mereka mikirnya lu cuman bisa nasehatin gue, lu nggak tahu. Iya, makanya karena gue nggak tahu apa yang lu rasain, ya udah lu silakan main. Tapi setelah nggak usah keterlaluan lah, biasa aja. Yang penting lu juga butuh waras,
otak lo butuh fresh, nggak dengan situasi yang cucian kotor, iya kan, itu udah pasti. Lo boleh keluar, setelah lo pulang dan lo di rumah, jangan kayak gue dulu, lo tetap jalanin kewajiban lo sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri kalau lo masih punya suami. Poinnya dari Nilam dan Lian, gue ngasih masukan seperti ini karena gue udah pernah ngalamin gitu. Gue bisa berbicara karena gue ngalamin. Dan gue udah ngalamin. Dan lo yang belum ngalamin hal ini, dengan apa yang dilakukan sekarang yang menurut lo negatif, sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Tapi kalau lo mau melakukan itu udah terserah lo kan gitu kan. Cuman kalau yang dimaksud dengan Nilam dan Lian ini, sebaiknya lo jangan gitu. Iya, kalau dari tadi kan yang diomongin kan maaf ya, janda sama yang istri gitu ya. Yang nggak buat mereka juga sih yang berstatus itu, buat yang gadis-gadis gitu juga. Ya udah kalian main sekedarnya, habis itu pulang udah kalian jadi anak mama lagi yang baik. Dia masing-masing lah ya. Kalau yang kuliah ya kuliah, yang sekolah ya sekolah, yang kerja ya harus. Jangan kayak kita dulu lah. Jangan kayak kita dulu. Nah itu sebuah penyesalan ya. Banget. Dan itu hal yang menurut kalian kurang bagus lah ya. Enggak bagus banget emang. Ada yang pertanyaan kira-kira nih dari Lian sama Nilam? Cukup? Cukup dari Lian, dari Nilam cukup? Cukup. Ya, Belum. apa tuh? Bikin respect juga buat Polos ya. Sumpah ya, berkat kalian tuh gue bisa ketemu sama Bang Waing, sama Lian, terutama banget sama suami gue ya. Emang kalian top. Thank you buat Kalian luar biasa. Kotai Bolang, si Jamet. Iya. Iya, Jamet yang gondrong. Iya, Jamet yang kalau naik motor kayak nyawanya banyak ya. Yang gondrong sekarang udah enggak kayaknya. Udah enggak. Nggak tahu juga sih ya. Udah lama nggak ketemu. Udah enggak dia sekarang dia. Jamet. Mungkin dulu gondrong banget kan gitu kan. Gonjales gitu. Gondrong-gondrong zaman Hercules kan. Lian mau salam-salam sama siapa? Thank you so much buat Anak Polos sih semuanya. kalau Nilam buat anak Polos, kalau Anak Polos juga sama teman-teman Bosau ya, yang udah nemuin gue sama anak Polos. sehat-sehat lah buat Kalian teman-teman semua lah ya. pokoknya, buat anak-anak di Pedayangan pokoknya sehat semua. Kalau Lian, salam-salam buat siapa? Kalau gue buat anak-anak Bolang terutama pasti ya, Bolang pasti. Itu dia yang bikin gue banyak temen, banyak saudara. Terus sama anak-anak Priuk yang udah bisa nemuin gue, sama anak-anak Sleng, thank you. Sehat-sehat ya buat kalian. Amin. Udah itu aja. Setelah kita closing lah obrolannya, mungkin ntar kalau ada yang request lagi kita bisa bikin obrolan selanjutnya ya kan? Iya, bisa. Thank you nih buat Lian yang udah menyediakan tempat dengan sajiannya. Thank you juga buat Nilam yang udah mau datang kemari. 24 jam loh. 24 jam. Semalam gagal ya? 26 jam. 25. Semalam gagal gara-gara apa sih? Wah, Kameramen ya? Enggak, kameramen. kameramennya sama hostnya. Aduh. Iya, kita udah duduk di sini udah rapi. Kok dia nunduk aja ya, kita udah udahlah, emang dia mau tidur ya udah kita buyar lagi. Udah tidur itu. Walau udah dipamer-pamer lagi ke Aroy ya. Iya, makanya udah pamer. Pamer-pamer ke Aroy, gue mau Masuk TV. Harus semalam ya. Kita cancel mundur sampai akhirnya. Udah gitu, padahal ya kameramen cadangannya udah siap banget kan. Udah begini terus. Tapi nggak jadi. Gara-gara Hostnya. Pengen kecaprak sendiri malu. Gak ada yang nanya. Kagak ada yang nanya, terus agak gila ngomong Nggak gila ya. Siap. Thank you banget nih buat Lian atas waktu dan tempatnya. Sehat-sehat buat Lian, keluarga, orang tua. Thank you banget Nilam udah berbagi waktunya. Apip udah nemenin kita di mari ya. Brother Potlot tuh. Tang vokal. Pokoknya sehat-sehat buat kalian berdua, buat keluarga juga. Sukses lahir batin. Sekian dari kita bertiga. Sebelah kanan Nilam, Lian dan Os Caur yang kemarin
dan malam batal buat ngobrol bareng. Salam hormat, salam bahagia dan tetap enjoy. Peace.